Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Hari ini kita akan belajar tentang peran dan dampak teknologi informasi dan komunikasi. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengetahui peranan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, mengetahui dampak positif penggunaan TIK. Yang ketiga, mengetahui dampak negatif penggunaan TIK. Nah, kemudian ada peran teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Berbagai bidang yang sudah mendapat manfaat dari teknologi informatika ini adalah sebagai berikut. Pertama, bidang pendidikan. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan antara lain berbagi hasil penelitian. Internet banyak digunakan sebagai sumber informasi untuk menunjang pendidikan. Internet juga digunakan untuk berbagi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di seluruh penjuru dunia sehingga mencegah terjadinya penelitian serupa yang berulang. Kemudian ada konsultasi dengan pakar. Internet banyak dimanfaatkan untuk berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. Contoh layanan yang dapat digunakan untuk berkonsultasi dengan pakar ini, contohnya seperti email dan chatting. Kemudian ada perpustakaan online. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital yang ditempatkan di internet. Perpustakaan online memungkinkan seseorang dapat mengakses ke sumber-sumber ilmu pengetahuan dengan mudah tanpa dibatasi jarak dan waktu. Kemudian ada diskusi atau kelas online. Diskusi dapat dilakukan menggunakan internet. Begitu juga dengan kelas online yang bisa kita lakukan melalui Zoom, Classroom, dan aplikasi lainnya. Kemudian ada di bidang pemerintahan. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan antara lain meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan yang kedua, tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hampir setiap instansi pemerintahan menggunakan komputer, mulai dari mengolah data administrasi, tata usaha, hingga pelayanan masyarakat. Pemanfaatan TIK di bidang pemerintahan dikenal dengan istilah e-government. Kemudian di bidang perniagaan atau bisnis. Ada e-commerce, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet. Contoh dari e-commerce ini ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, manfaat dari e-commerce ini, perdagangan secara elektronik memungkinkan perusahaan menjual produknya kepada lebih banyak orang. Perusahaan tidak perlu membuka banyak cabang distribusi, dan kemudian biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangi karena perusahaan tidak perlu menyediakan toko yang besar dan pegawai yang banyak. Kemudian ada bidang perbankan. Manfaat teknologi di bidang perbankan antara lain ATM atau anjungan tunai mandiri. ATM adalah layanan perbankan yang dilakukan menggunakan mesin yang telah diprogram oleh bank. Kemudian ada internet banking, adalah layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet.
Kemudian ada SMS banking, yaitu melalui SMS, nasabah dapat melakukan transaksi berupa transfer uang, pembayaran tagihan, dan pengecekan saldo. Kemudian di bidang transportasi, manfaat teknologi informasi dan komunikasi di bidang transportasi antara lain melakukan pembelian tiket perjalanan secara online, meningkatkan keselamatan dalam transportasi, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas transportasi. Contohnya adalah adanya ojek online dan taksi online. Kemudian ada otomatisasi transportasi. Contohnya adalah sekarang ada kereta yang dijalankan tanpa masinis, sehingga kereta tersebut dijalankan menggunakan sistem. Kemudian ada bidang kesehatan. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan antara lain sistem berbasis kartu cerdas atau smart card yang digunakan tenaga medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. Perkembangan robot yang semakin maju juga digunakan untuk membantu proses operasi pembedahan. Kemudian, penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi juga dapat menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. Nah, itu tadi peran teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang kehidupan manusia. Kemudian, dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada dampak positif, diantaranya membantu mempercepat pekerjaan manusia, memudahkan dalam komunikasi dan mendapat informasi, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan mempermudah proses transaksi keuangan. Kemudian, ada dampak negatif, diantaranya ada komunikasi menjadi hampa, kurangnya bersosialisasi. Yang kedua, manusia menjadi malas beraktivitas. 3, ada cybercrime, yaitu kejahatan di dunia teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya dilakukan untuk mencuri data-data penting dari suatu perusahaan. Kemudian ada pornografi, penipuan, perjudian, dan juga tersebarnya virus komputer. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Apabila masih ada pertanyaan atau masih ada materi yang kalian belum paham, kalian bisa tanyakan di forum Google Classroom. Dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga kalian tetap sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.